Apa yang terjadi kalau orang setiap hari minum kedondong? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Kita sebelum masuk restoran udah Oh, udah diusir. Wah, kepala jadi belatungan gitu. GNB itu singkatan dari nama anak saya. 3 nih ya. Iya, jadi digabung GNB. semua. Nah, kalau ada anak lagi gimana, Pak? Nambah Sementara- hurufnya. Dari pabriknya udah di stop, Pak. Oh, dari pabrik. Iya. Lo berpikir keras lagi pabrik yang mana nih? Now you are listening to the Spice Guy. Pak Jo, apa kabar? Kabar-kabari, kabar baik. Oh. Tetap semangat. Dari dulu emang pas kenal tuh emang selalu ceria ya. Paling Harus, aktif. Pak. Peserta terbaik ya kalau nggak salah ya, pas Iya. di Bepom itu Iya, ya. siap. Jadi guys, kita tuh kenal sama Pak Jo itu dari ceritanya kita nih apa nih Pak? Binaan Bepom gitu ceritanya ya. Betul. Binaan Bepom, produk kita dibantu sama Bepom ya, sama pemerintah untuk mendapatkan izin edar MD ya, Ya. Bepom. Betul. Tahun berapa tuh Pak ya? Kalau nggak salah 2022 ya, Pak. 2022 ya. Nggak tahu saya ingetnya 2021, 22 something gitu. Kita sekolah tuh di situ ya, 4-5 Betul. bulan ya. Kayaknya ribet amat gitu ya perizinannya. Iya, tapi jujur menurut saya sangat membantu sekali. Kalau kita tanpa adanya pendamping atau dibantu sama Bepom, kita juga bingung, keluarnya juga agak sulit dan lama. Tapi cukup sekali aja kan ya Pak ya? Iya. Nggak usah yang abis itu tiap mau launching produk belajar lagi. Cukup sekali iya, kan? cukup sekali. Setidak-tidaknya kita sudah mengetahui, memahami apa cara untuk produksi, alur-alurnya apa semua. Jadi kita lebih paham. Nah, Bapak dulu dapat Bepom tuh dari mana Pak undangannya? Dari wali kota. Dari wali kota ya. Kalau saya dapat dari mana ya? Nggak inget jujur ya. Oh, saya tuh gini 2020 itu sebenarnya udah dapat. Terus pas COVID kan, itu nggak tahu, itu saya lagi skeptis banget. Saya bilang, Bu besok kiamat, nggak usah ngurus Bepom deh. Iya itu, saya ingat juga. Terus ini kok yang produk Bapak ini kemana? Waktu itu Bapak bilang dulu udah pernah, tapi kita ulangin lagi setengah jalan ya waktu itu ya. Iya. Karena siap. saya udah jalan semangat nih. Wah COVID ini apa mungkin usaha, udahlah kita posisi bertahan dulu lah gitu. Itu saya belajar di situ, saya terlalu skeptis lah pada saat itu gitu, which is itu salah gitu ya. Akhirnya pas waktu next year saya tuh kayak Bu aku udah siap deh gitu kan, maju lagi dong kayak gitu. Terus ya udah jalan deh. Sebenarnya waktu itu saya kan masih PIRT. PIRT udah kebetulan izin edarnya habis 2017. Nah, saya bingung waktu zaman gubernur yang lalu ada zonasi. Zonasi ya. Iya nggak? Jadi setiap tempat saya nggak bisa tidak bisa untuk dibuat untuk produksi. Jadi izin edarnya nggak bisa keluar. Aduh, saya bingung. Namanya kita PIRT kan namanya industri rumah tangga. Otomatis kan dengan dana atau finansial yang terbatas. Nggak mungkin kita. Saya bilang waktu itu kan ada rapat di wali kota. Aku bilang begini, Pak, Bapak tahu kan UMKM, jangankan untuk sewa tempat, sewa gedung, untuk memikirkan produksi besoknya aja kita masih mikir-mikir. Karena kan kita one man show. Tidak bisa, maksudnya tidak dibantu oleh dari manapun. Maksudnya kita berjuang untuk diri kita sendiri, untuk usaha kita sendiri. Iya. Kalau misalnya, coba Bapak bayangkan, kalau misalnya kita sewa tempat atau sewa gedung untuk produksi, otomatis kan nggak cukup bangsa. Ya kalau yang sederhana banget kan setahun mungkin antara 40 sampai 50 juta setahun. Itu pun Wah itu murah banget malah. Di mana? Iya. Di mana di Jakarta? Iya nggak? Mungkin taruhlah kita ambil tengahnya 75 lah satu tahun. Kan nggak mungkin kita langsung kontrak 1 tahun. Iya harus pasti berapa tahun? Iya harus paling minimal 3 tahun. 3 tahun kalau kali 75 udah
225 coy. Bener. Bener nggak? Jadi uang dari mana Pak? Baru sewanya, Iya baru sewanya, belum kita bangun ruang produksi segala. karyawan, Mesin, bahan baku, iya. iklan, packaging, you name it, banyak banget lah. Kepala jadi belatungan gitu. Mau ngapain gitu kan? Iya, gimana mau kerja? Akhirnya seperti itu tuh. Aku tanya begitu di wali kota dengan teman-teman UKM, mereka sependapat. Iya, gimana kita untuk katanya pemerintah mau bantu UMKM, tapi kalau UMKM harus dibuat seperti ini, aturan seperti ini kayaknya bukannya agak sulit sih, sangat amat sulit sih. Kalau menurut saya, waktu PIRT itu izin edar PIRT itu produk kami pun sudah berjalan ke beberapa supermarket. Terus kan akhirnya dibuatlah satu lembar dari SK Gubernur atau apa bahwa benar izin edar kami masih berlaku, jadi masih diolah kebijakannya seperti apa bahwa masih tetap berlaku, tapi di setiap supermarket mereka nggak mau tahu, nggak mau peduli. Itu ya istilahnya iya itu urusan lu, gue pokoknya kalau misalnya ada sidak gimana? Iya, dan itu tidak berkesinambungan yang sidak dia nggak tahu walaupun kita sudah tunjukkan SK tapi kita masih tetap disita, masih tetap ditangkap waktu itu. Oh kena ya? Iya, waktu itu di Surabaya saya kena. Iya. Tapi di supermarket tersebut sih akhirnya kita walaupun dia keluarin yang ada not dari aturan dari SK Gubernur itu tetap tidak berlaku mereka. Berarti surat saktinya kurang sakti kayaknya. Harus SK Presiden ya. Surat dari Presiden. Jadi gara-gara iya itu gara-gara itu. Nah kita bingung kan mau gimana. Akhirnya aduh puji Tuhan walaupun 2019 mungkin ya itu mungkin rencana Tuhan kali ya. 2019 itu baru mulai kecium tuh dari supermarket. Wah ini nggak bisa. Akhirnya kita minta waktu. Kita udah keluarin dari ini. Oke, kata beberapa supermarket, ini dokumen ini saya pegang untuk pegangan kami. Tapi kadang-kadang yang kan itu ada angkanya ya. Ada angkanya Mas, izin edar kan di situ kan ada expirednya ya. Tahunnya, iya, betul. Tahunnya. Terus akhirnya dari salah satu supermarket kasih saya deadline tuh. Pokoknya akhirnya waktu itu saya disuruh tarik barangnya bulan Juli. Semuanya. Wah, saya dikasih deadline, saya asal ucap aja. Mas, saya bilang, kasih waktu saya 2 bulan deh. Saya janji. Ini memang sedang diurus dengan BPOM. Tapi akhirnya, puji Tuhan, alhamdulillah, 2017 akhirnya saya dibantu sama kecamatan untuk bikin PIRT sementara sampai 2022. Oh, di-extend lagi. Iya, 2022 itu kan sudah mau habis akhirnya yang saya minta yang 2019 ketangkep akhirnya dibuatlah PIRT itu nomor baru akhirnya ya udah kita bisa napas berkarya dah, bisa napas sambil memikirkan gimana ke depannya. Setelah itu ini tidak bisa nih kalau untuk minuman harus ke BPOM. Betul. Tidak bisa PIRT lagi karena mungkin ya UMKM kita kan tahu sendiri sudah dikasih senjata mereka buatnya kadang-kadang asal-asalan apa. Jadi bikin ribet semuanya. Jadi bikin pusing semuanya, aturan lebih mudah. Misalnya mereka produksinya dari misalnya minuman nih dari bahan-bahannya ya nggak steril lah atau bagaimana, kan dampaknya nanti dari rasa kualitas sama umur simpannya. Nah setelah itu 2022 selesai, waktu itu saya kalau nggak salah habisnya bulan Desember deh Mas 22. Nah setelah mau habis kan waktu itu kita mulai dipanggil bulan apa ya? Dipanggil itu satu-satu mulai pertemuan pertama 2022 bulan Maret deh. Maret apa? Nah mulai itu ada pertemuan dari BPOM. Nah setelah itu ada pertemuan
berapa bulan kemudian akhirnya setelah selesai saya kalau nggak salah Agustus akhir deh 2022 terbitlah BPOM MD itu. Waduh, seneng banget. Makin percaya diri kita. Jadi bisa jualan lagi Bisa ya, jualan supermarket lagi. lagi. Iya. Jadi nggak sempat, istilahnya nggak sempat sampai yang benar-benar ditarik produk, sempat nggak tuh kira-kira? Nggak, aman ya? Aman. Karena yang tadi di extend, Iya. habis itu nih Iya. BPOM. Wah, itu memang dibantu sama yang di atas benar-benar luar biasa. Ada perjalanan kita. Yang penting prinsipnya buat saya, kita bekerja jujur, apa adanya, mempertahankan kualitas, pasti ada aja jalannya. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Ini memang sejak kapan sih Pak berdirinya nih atau dibuatnya? 2014. Udah lama itu ada ceritanya tuh. Nah, gimana Ya, kita mau dengar? ceritanya begini nih. 2014 itu kan saya tadinya bukan main di ini minuman. Nah, berarti nyambung sama cerita sebelumnya itu ya. Iya. Bapak sebenarnya dulu ngapain gitu? Oh iya Oke. iya. Dulu saya main jual alat fitness. Jual alat fitness? Ya, Oh, olahraga. pantas kayaknya gimana gitu ya. Oke, main alat fitness. Iya, Terus. seperti treadmill, home gym, terus bench press apa dan lain sebagainya. Kita pameran-pameran di mall-mall. Nah, akhirnya tiba-tiba bangkrut. Bukan tiba-tiba sih. Ya, Kenapa kok bisa ini jualan? Karena jualan alat fitnessnya atau karena jualan di mallnya atau karena apa? enggak. Jualan di mall kan kita kan pameran kadang 2 minggu, 10 hari apa. Kan kita sewa ada yang variatif sih. Ada yang 20 juta, ada yang 75 juta, ada yang 50 juta. Cukup banyak waktu itu kita sampai keluar kota segala. Pas kita pameran tiba-tiba memang booming pameran kita. Ya biasalah. Karyawan nakal. Misalnya invoice contohnya laku 10, store kita hanya 2 hari ini. Wih, kok gitu? Dikorupsi itu berarti? Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka itu karena kebodohan saya juga sih. Kalau saya menyalahkan mereka terlalu egois. Ya enggak gitu dong Pak. Maksudnya ya kalau emang Bapak quote and quote gitu ya, percaya atau tiba bilang bodoh misalkan. Tapi kalau mereka jujur kan nggak mungkin kejadian dong. Betul. Oke, parah sekali. Emang nggak diaudit gitu Bapak, nggak ngecek atau stok opnam atau apapun itu? Stok opnam ada Pak. Cuman kan namanya kita pameran kan kita nggak invoice mereka semua mereka kan ada nomornya itu ada tapi dia mungkin tulis di nota lain atau seperti itu. Oke. Ya masa lalu lah ya. Iya masa lalu udah. Akhirnya itu Bapak tutup gitu, bangkrut. Ya saya jual aset-aset. Semua sisa-sisanya. Iya sih sampai suatu hari sampai saya sekeluarga punya uang hanya 15.000 rupiah untuk makan. Wow, sedih sekali ceritanya. Waduh, kalau ngelihat itu air mata kayak ada bawangnya Pak. Deres gitu ya, Iya. perih gitu. Cuman saya berprinsip seperti ini, apapun masalahnya, walaupun kita sudah di tepian jurang, walaupun kita tinggal berpegangan tangan di pinggiran jurang, kalau Tuhan belum mengizinkan kita jatuh, tidak akan jatuh. Oh guys, dengerin. Pegangan saya hanya itu. Saya hanya berserah. Mau ke depannya seperti apa, yang penting kita melakukan tugas kita, selebihnya biar Tuhan yang atur semuanya. Wow. Pagi-pagi saya udah dapat pencerahan motivasi luar biasa, nasihat. Thank you Pak. Biasa turun naik mobil, cukup lumayan lah, cukup banyak kendaraan saya, roda 2 rumah. Akhirnya saya jualin tuh aset-aset semua, sampai tinggal punya motor butut 1. Nah, kenapa? Akhirnya saya begini, saya diajak sama teman-teman di gereja. Ada organisasi namanya FGBMFI. Jadi itu untuk
kita setiap minggu biasanya kita sharing-sharing masalah keluh kesah apa kita. Nah akhirnya saya ada pergi ke negara lain waktu itu. Waktu itu ke Malaysia saya. Kita sama-sama ada persekutuan di sana ke Malaysia. Akhirnya saya nemuin satu minuman. Wah minuman ini kayaknya minumannya apaan nih minuman? Kedondong di jus. Wih keren juga nih saya bilang. Coba saya cobain. Saya cuman, loh kok enak, mantep ya. Ada rasa manis, asem, nyegerin. Wah nih minuman luar biasa nih. Oh dari situ ya. Iya pas diajak. Itu semua dibayarin tuh sama teman-teman gereja saya. Saya pergi. Berapa bulan kemudian saya pergi lagi, diajak lagi. Nah ketemu lagi minuman. Waktu itu saya ke Singapura kalau nggak salah. Ini minuman yang saya minum nih waktu itu di Malaysia. Oke. Coba saya pesan lagi, apakah rasanya enak? Iya ya enak ya katanya. Wah mantep nih. Nah pas balik ke Indo, saya pergi sama istri jalan-jalan ke mall di Tangerang. Ini minuman yang saya minum di luar negeri nih. Ayo kita coba yuk. Kita minum dah. Wih enak nih minuman. Saya cobain. Saya suruh istri saya cobain. Gimana enak nggak? Iya mantap segar. Gimana ya? Saya berpikir begini. Gimana caranya kita coba yuk. Nah kita pergilah sama istri naik motor. Beli waktu itu berapa ya? 10 kilo deh kalau nggak salah. Oh langsung 10 kilo nih. Iya. Dicoba waktu itu masih manual semua. Peres apa segala blender. Bagi-bagi. Kita minum. Wah enak rasanya. Terus kita bagi-bagi. Semua pada suka insight-nya ke kami. Wah enak mantep ini. Nah ya udah saya berpikir bagaimana caranya minuman ini kalau kita mau minum nggak usah kita ke mall kemana pergi gimana ya, kita bikin yuk, kita packingnya di gelas aja waktu itu di cup. Tahu ya. Nah kebenaran waktu itu 2014 ada anak saya kan nomor 2 itu mau ada perpisahan SMP sekolah menengah pertama. Akhirnya ya udah, mungkin ini jalannya Tuhan. Saya terpilihlah jadi ketua di situ, ketua panitia perpisahan. Saya suruh istri, yuk kita pergi beli buah, kita bikin, besok kita bagi-bagi. Nah di situ insight-nya ke teman-teman, wah Jo boleh Jo ini enak, kenapa lu nggak ini? Wah si A B C, wah pada pesen dah. Wah mental saya bertumbuh dong. Berkembang gimana caranya nih ya udah ayo kita wah seneng saya dapat pesanan hari ini 30 botol si A B C pesan 5 3 ada yang 2 apa pesan kita bikin. Wah coba wah enak, ada pesan lagi pesan Jo gue punya ini nih, punya saudara buka restoran, lu titip aja di sana. Oh dibantu lagi. Oke. Ya udah coba kita titip, lumayan laku. Wah lumayan di restoran ABC laku. Setelah itu, ini pelan-pelan ya Pak Ahmad saya cerita. Setelah itu saya ada kunjungan untuk kalau nggak salah ke puncak deh. Waktu survei itu saya suruh istri buat kalau nggak salah jadi 146 cup deh. 146 cup dengan harapan ini jadi uang semua. Ya udah, malamnya kita kerjain, kita buat, kita taruh di lemari pendingin supaya seger. Besoknya kita taruh styrofoam, besoknya kita bawa ke sana. Pas itu ternyata sisanya masih banyak, masih 70 lebih, 76 kalau nggak salah. Yang laku hanya separuh. Iya. Wah, saya bingung gimana ini. Ya udah deh ditaruh di kulkas, saya taruh di kulkas. Cuman saya berpikir, malam hari saya pikir, kok ini jadi penunggu kulkas, masa pas dibuka, lu lagi. Ini kapan habisnya, masa saya minum sendiri ya bosan. Terus saya merenung, pas waktu itu hari Sabtu, di gereja kan ada kantin. Kalau enggak besok pagi-pagi, saya taruh aja lah di gereja. Nah, titip ya. Iya. Jam 6 pagi saya udah berangkat, saya kemas, saya bawa taruh di gereja, ngomong gereja, ya udah titip. Aduh, alhamdulillah puji Tuhan sebentaran selesai itu barang. Habis ya laku. Habis. Wah tambah semangat kita. Iya.
Masih pakai cup kita titip ke resto-resto. Pas saya lagi bikin minuman itu, saya ada pesanan dari salah satu resto. Wah, semangat dong. Akhirnya saya pergi bawa motor. Pas saya bawa motor kesenggol bajai itu minuman. Iya, sampai sana bocor, pecah. Pas bawa, waduh, tinggal pesanannya 15 dengan harapan wah dapat 15 botol ya buat makan, sisanya buat lain sebagai buat beli bahan-bahan lagi gitu. Aduh, tinggal 7 cup. Ya, mau gimana, saya bilang ya udahlah. Nah, mungkin itu jalannya Tuhan ya. Di situ saya berpikir, oh iya, ini pakai botol jatuh begini pecah. Saya lihat di tempat lain ada pakai botol nih. Saya belilah. Maksudnya produk lain, bukan minuman jus ini. Jatuh, nggak pecah. Nggak pecah. Nah, disitulah saya dapat ide. Akhirnya dari cup itu beralihlah saya ke botol. Udah ada botol, saya sudah dapat ide di gereja. Di gereja-gereja titip di resto. Udah, dari situ saya pagi-pagi jam 5 istri udah bangun sama saya. Keliling tuh beberapa gereja. Hari Minggu itu saya bisa keliling ke 6 gereja. 6 gereja kita titip pagi-pagi, siangnya kita balik lagi ambilin. Kolekin lagi. Iya. Wah, di situ luar biasa. Capek itu akan terbayar semua karena omsetnya lumayan. Benar. Jadi nggak hilang itu rasa capek. Waktu itu uang berubah semuanya. Iya. Istri kan masih manual. Kita kerjakan semua masih manual. Manual semua. Istri saya sampai tangannya nggak bisa gerak 2 bulan. Kenapa? Karena mesin kedorong. Kedorong diperas atau di blender atau gimana? Pertama kita cuci dulu. Oke. Setelah cuci bersih, pakai sabun antibakteri. Nah, setelah cuci bersih, baru kita potong-potong. Setelah potong-potong, kita cuci lagi. Gitu. Supaya ngilangin getahnya. Selama 4 kali lah sampai benar-benar bersih. Setelah itu baru kita blender. Baru kita press sampai tingkat kekentalannya. Ampasnya itu ya. Ampasnya biar nggak masuk maksudnya. Iya. Biar rasanya, biar ampasnya itu nggak ada, tinggal sarinya. Iya. Kalau kedondong kayak jus gini tuh pilihnya yang asam atau yang manis, Pak? Yang asam. Kalau manis asem. Kadang bau arak. Oh, emang ke fermentasi gitu atau gimana? Iya, fermentasi. Kalau kedondong yang masih hijau-hijau itu seger. Oh, aku kalau makan rujak tuh pengennya yang manis justru. Betul. Tapi kalau minuman harus yang asam. Iya. Sekarang saya penasaran gini, GNB Drink. Ini nama singkatan dari apa nih? GNB itu singkatan dari nama anak saya. Oh, nama anak ya? Itu? Gladys Natasha Brigit. 3 nih ya. Iya, jadi GNB. Kalau ada anak lagi gimana, Pak? Nambah hurufnya. Dari pabriknya udah di stop, Pak. Oh, dari pabrik. Iya. Lo berpikir keras lagi pabrik yang mana nih? Lanjut ya. Tadi pas pakai itu, saya lihat masa saya cuman edarinnya di resto-resto aja. Saya mau berkembang dong, mau lihat orang wah di supermarket nih, ada supermarket gimana ya caranya? Pas supermarket tuh, Bapak harus punya izin edar, punya halalnya. Waktu itu saya kayaknya seperti langsung ke wali kota deh waktu itu, PRT belum sama. Ke PTSP PTSP ya. Iya. Nah, langsung di situ akhirnya ya udah datang, akhirnya dibuatlah izin edar. Nah, suatu ketika pernah saya habis jemput anak saya yang paling kecil yang Brigit itu. Saya ajak dia, mendidik dia bagaimana susahnya. Oh, memang waktu biasa kita hidupnya nyaman, tiba-tiba ada di posisi yang sangat amat sulit. Saya berpikir gimana, tapi semua saya kesampingkan. Saya tetap mau berjuang untuk saya dan keluarga saya. Saya hanya berpikir ya udah, saya harus berjuang. Semuanya saya serahkan sama Tuhan deh. Saya pernah, Pak, dari Bandengan itu sampai ke Muara Karang, mana panas, habis jemput anak saya yang kecil. Dia masih SD waktu itu. Kita sebelum masuk restoran udah diusir. Ya. Wah. Memang kalau mau nangis ya nangis. Gimana? Kita belum mau. Aduh. Terus anak saya bilang, "Pi, susah ya." Kita jalan, "Nggak apa-apa.
kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang. Yang penting kamu pikirkan, kita bukan seorang pencuri, kita bukan seorang peminta-minta. Kita harus tetap berjuang, tetap semangat. Ya sudah. Banyak ditolak. Waktu itu ada 2 resto. Oh iya, yang satu mau, yang satu lagi tunggu ownernya. Akhirnya pas saya lagi pergi, tiba-tiba telepon masuk, wah dari mana nih? Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ternyata, saya mau nih minuman kedondong ini, tolong taruh ya, titip. Ya sudah, titip. Nah, singkat cerita, akhirnya ya sudahlah, saya tetap keliling menawarkan ke resto. Cuman saya harus berpikir, saya harus masuk supermarket. Singkat cerita, dapatlah saya izin edar PIRT dan halal. Saya masuk dah supermarket, kan biasa ada listing fee dan lain sebagainya. Ada juga yang nggak pakai, potongan-potongan gitulah Pak ya. Nah setelah itu, ternyata sudah ada dengan produk yang sama, yang pelopornya dengan rasa yang sama, terus saya followernya. Waduh gimana ya, saya juga maulah brand saya terkenal, GNB. Gimana caranya nih supaya brand saya terkenal? Saya berpikir secara otodidak. Emak-emak itu paling suka adalah diskon. Oke. Nah misalnya produk ini beli satu misalnya 10.000. Saya mencoba beli satu dapat satu dengan harga yang sama 10.000. Saya berpikir nggak apa-apa, saya kerja bakti. Mau 3-4 bulan nggak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya GNB ini akan naik brandsnya. Nah di situ sedikit demi sedikit produk saya mulai naik, mulai dikenal. Saya berpikir begini loh. Emak-emak itu, wah ini produk 10.000. Merek A, ini merek B 10.000 juga, tapi dapat 2. Ya udah, gue coba dulu deh. Kalau nggak suka, gue kasih pembantu gue. Kalau rasanya beda, atau kasih supir, atau kasih tetangga. Saya berpikir secara otodidak seperti itu. Di situ mulai booming saya di supermarket. Di situ juga produk kami mulai terkenal. Saya tahu produk ini emang sebelum kenal Bapak itu gara-gara istri saya. Oh, siap. Dia kalau ke supermarket sering banget beli ini gitu. Jadi sampai detik ini sejujur saya belum coba. Tapi istri saya sering minum. Biasanya kita ke All Fresh tuh ada tuh. Iya. All Fresh. Bapak supermarket ada apa aja sih Pak? Maksudnya udah di mana aja? Kayaknya udah masif deh. Kayak di mana-mana ada ini gitu. Tapi kompetitor Bapak masih ada? Ada sih. Masih ada ya. Ya bagi-bagi rezeki lah ya. Iyalah. Tapi ini kan sekarang rasanya udah ada 5 ya. Karena aku tahunya cuma ada 2, yang Songkit sama yang kedondong. Pertama ya. Yang kalau ini apa bedanya nih yang ini sama yang di ujung sana? Kalau ini kedondong, kalau ini bukit, tebu dan Songkit. Oh, tapi nggak ada kedondongnya. Nggak ada. Oh, tapi sama-sama asam juga kan si Songkit itu kan? Asam manis ya. Iya. Oh, dari situ. Nanti kita cobain ya. Iya, siap. Oke. Terus saya mau nanya gini Pak. Kalau dijualan di supermarket itu sebenarnya dengan trading term, dengan retur dan lain-lainnya itu sebenarnya profit nggak sih? Adalah profit. Enggak, adalah dengan ada tuh beda loh Pak. Iya betul. Maksudnya dalam artian emang kan Bapak titip supermarket, jual supermarket sama jual di restoran sekarang ada lagi nggak? Online? Ada. Online sama ada beberapa resto yang maklon. Oh bikin brandnya mereka sendiri? Oh tapi produksinya di Bapak? Iya, ada beberapa restoran-restoran yang branded. Ngambil juga sama kita. Oke, yang paling enak jualan di mana? Yang paling enak adalah jualan reseller. Reseller mereka jualnya di mana? Ya mereka pameran apa? Mereka bayarnya cash dan nggak ada retur. Oh, enaknya di situ. Iya, sama restoran yang branded itu mereka juga hampir dipastikan nggak ada retur. Mereka ngambil sebulan bisa di atas 1.000 botol Pak. Dan laku itu ya? Iya laku. Botolan. Kok saya kepikirannya ini ya kalau kadang-kadang restoran? mereka begini loh Pak. Mereka nggak pakai merek botolnya. Mereka sajikan di daftar menu. Nah itu maksud aku. Mereka cuma modal es batu, tinggal masukin. Tuang aja kan. Mereka bikin gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari kedondong, ngeblender segala macam. Kalau dia produksi sendiri juga harganya nggak mungkin semurah yang kita buat Pak. Nah kenapa bisa murah? Karena kan kita belinya tonan.
banyak kuantitinya si Nah, kedondong itu. nanti kita tanya nih, Iya. Bapak tuh produksi itu sebulan bisa ngabisin berapa ton kedondong? Iya, siap, Nah, siap. Oke, terus tapi tadi saya masih belum dapat suatu jawaban yang pasti nih dari Bapak nih. Jadi jual di supermarket itu dibanding di restoran, kita ngomongin enak sama volume beda ya. Betul. Ya, kalau secara volume sebenarnya paling gede di mana? Di restoran atau di supermarket ini nih penjualan? Supermarket ada sebagian yang continue, yang banyak, Ya. tapi ada di resto-resto yang branded yang ngambilnya jauh lebih banyak. Kayak keluar kota sekali ngambil sama kita seminggu bisa 300 botol, bisa 450 botol, seperti itu. Kalau resto yang Kan dia restonya ada beberapa, ada yang 10 cabang. iya, tergantung dari situ kan. Iya. Kalau supermarket, ada nggak sih supermarket yang kayaknya, aduh, nggak oke nih gitu loh. Banyak ini itu gitu. Hidup segan mati tak mau. Iya kayak gitu. Ada. Ada. Masih lanjut atau kayak cabut aja gitu. Sebenarnya dilematis juga ya, saya bilang mau kadang-kadang begini, kita kirimnya bulan 1 pembayar paymentnya bisa Bulan 6. lebih, Pak. Lebih malah. Iya, pernah ada yang tuh istri saya bilang, ini gila, Pak. Enggak, nanti sekalian lebaran kuda aja, Pak, baru bayar. Supermarket 1 tahun. daerah atau di Jabodetabek? Di Jakarta sih, setelah COVID ini. Jadi ya udah jangan kirim lagi dah. Minta barang cepet, giliran bayar kita kayak pengemis. Naginya, aduh bener, itu tuh, bener, aduh. bener. Bikin Gitu pusing ya. Oke. Nanti kita belakang layar kita tanya ya supermarket apa tuh. Kalian penasaran kan? Oke. Terus waktu COVID penjualan gimana, Pak? Memang semua Tuhan yang atur, Pak. Waktu COVID semua restoran pada tutup. Kita bingung mau kemana. Mau melakukan apa? Ini karyawan mau dikemanain? Pusing kan kita. Ya kita berhentiin juga, kesian. Tapi percaya sama yang di atas. Puji Tuhan, alhamdulillah. Supermarket kan semuanya hanya bisa orang ke supermarket atau ke pasar tradisional itu yang boleh. Ke yang lain kan nggak boleh, kan mall semua tutup. Betul. Di situ omset saya bisa 5 kali di supermarket, 5 kali lipat. Orang pada ketakutan ya. Iya. Oke. Nah kan imunnya ini kan vitamin C, nah imunnya nambah. Nah di situ. Dan kedua, anak saya yang paling besar bilang, ini kayaknya yang buat naikin imun lagi laku deh. Yuk kita bikin. Sampai berapa kali tuh dipaksa. Istri saya, mami ayo dong buat. Akhirnya buatlah. Nah timbul yang ini kita buat. Cayang. Tadinya namanya imun booster. Nggak boleh. Nggak boleh. Baru mau nebak. Iya. Akhirnya ya udah saya ganti Cayang. Cayang apa tuh? Cara atasi meriang. Oh, saya pikir cayang istri. Cara apa tadi? Atasi meriang. Atasi meriang. Iya. Oke, Jadi menarik. Jadi banyak yang pesen nama saya waktu COVID itu ini booming banget saya. Jadi orang yang positif minum ini sehari 2 kali, 7-10 hari. Jadi negatif. Saya tidak mengklaim, tapi kebanyakan orang yang pesan imunnya bertambah seperti minum ini. Ada beberapa testimoni, oh iya, bagus, lebih nyaman. Termasuk anak saya juga minum ini. Jadi Iya. negatif waktu itu. Jadi pas COVID justru penjualan naik 5 kali lipat ya karena orang-orang pada ketakutan. Iya, nah ini juga naik, Pak. Instansi pemerintah apa banyak yang order sama saya. Oke. Yang Cayang ini. Nah, aku menarik gini nih. Bahwa produk sekarang baru ada berapa nih? 5 varian. 5. Kenapa sih seberapa tahun itu tuh cuma fokus di 5 aja gitu? Karena begini loh, kita mencoba, kan kita riset nggak bisa, produk ini yuk kita buat, kita ini bikin. Satu, kita dalami dulu produk tersebut seperti apa, terus umur simpannya bagaimana. Jadi nggak sembarangan kita buat, terus kualitasnya gimana, rasanya gimana, diterima nggak di masyarakat. Kalau kita memikirkan kita sendiri, otomatis wah ini enak. Tapi menurut kita enak, menurut masyarakat belum tentu enak, Pak. Kita harus mengikuti masyarakat. Seperti apa dia, menurut ini pangsa pasarnya gimana, pasar menerima nggak? Kalau pasar menerima otomatis kita baru diproduksi.
Berarti ini dari 5 ini semuanya jalan ya? Ya. Nggak ada yang paling less favorit yang mana kira-kira? Paling less favorit yang ya jamu lah. Ini jamu ya? Emang ada pahitnya gitu tuh gimana? Begini, masyarakat kita itu kalau dibilang jamu masih berpikir, aduh pahit. Benar. Iya masih apaan sih? Aduh enggak. Iya. Iya masih berpikir pola pikir begitu, tapi dia nggak tahu dampaknya itu bisa membuat badan kita sehat, membuat imun kita bertambah, begitu loh. Kulit kita lebih bagus, lebih bersinar. Bener sini bersinar nih. Bisa deh. Iya bersinar karena ada lampu ya Pak, apalagi di center ya. Enggak. Maksudnya kelihatan gitu kan bugar gitu ya, sehat, kulit. Berarti tiap hari minum jamu ya Pak ya? Oke. Kalau di supermarket berarti bisa dibilang kayaknya semua supermarket Bapak udah masuk ya? Ya, Bisa hanya dibilang- beberapa yang belum. Yang belum tuh kenapa Pak? Karena space display mereka belum Udah ada, full. sudah full. Bukan karena ada Produk kita penolakan enggak, khusus enggak ya? Karena ya aku lihat sih ini produk kayaknya hampir semua supermarket ada sih. Itu udah Pak, just masuk aja gitu ya. Artinya maksudnya kayak datang nawarin Udah masuk di mana aja? Oh sini. Dia lihat, dia coba. Oh iya. langsung Beri telepon ya udah. Kita buat. trading term gitu ya, segala macam. Kalau boleh tahu nih Pak, misal kita ngomongin yang ini deh, yang Bukit nih, minuman sari tebu dan Sonkit. Modalnya bener-bener modal harga produksinya tuh di angka berapa kira-kira? Sampai kita pengen belajar nih gini, Bapak menentukan apa ya, tiersnya itu dari modalnya, nanti di supermarket di angka berapa, di retail berapa, terus kalau reseller Bapak taruh di angka berapa? Oh, Eh, reseller biasa kami kasih harga lebih murah dari supermarket karena mereka bayarnya cash Pak. Oke. Kalau supermarket kan paling cepat itu 3 bulan. Karena kenapa paling Pembayaran. cepat dia? Setelah barang ditaruh ada tukar faktur, faktur sementara. Kalau anggaplah misalkan, misal modal 10.000 nih, reseller Bapak di angka berapa misalkan? Kalau di reseller bisa 7 ribuan. Reseller 7.000. Nah, kalau contoh ya dari Contoh. 10 ribu, iya. Dari itu 10 ribu kalau di supermarket. Bedanya masih berapa ribu itu Iya. ya. Segitu buat supermarket, marginnya mereka nggak ada masalah berarti ya, Nggak ada walaupun tipis lah istilahnya ya. Paling biasanya mereka di up-nya 30% lah Pak. Standar Dari- 30 iya. ya, 30 di Indonesia ya. Oh, Kita juga buat sirup juga Pak. Sirup kedondong. tapi nggak ada di sini. Nggak bawa. Itu ada resto-resto tertentu ngambil sama saya. Sebulan bisa ngambil 300 liter. Itu sirup berarti lebih konsentrat lagi berarti, Saya bikinnya lebih kental aja. lebih kental. Jadi mereka nggak konsentrat. campur air lagi Iya, campur aja. air, iya. Itu dulu yang masuk ke supermarket siapa? Bapak atau Saya sendiri nih? sendiri, Luar berjuang sendiri. biasa, bener-bener ya. Background dulu itu ya yang biasa masuk supermarket. Ke restoran-restoran itu keliling-keliling sama anak. Itu ke supermarket juga Bapak ngelakuin itu ya. Puji Tuhan Pak, anak-anak saya ini dapat beasiswa dari GNB. Sekolah di luar negeri, di Taiwan 2, di Beijing 1, semuanya dapat beasiswa dari GNB yang bayar. Berarti emang udah penjual udah mantep banget ya. Berarti harusnya udah nggak UKM nih Pak. Omsetnya kayaknya udah di atas 4,8 pastinya kan. Udah Ya, nggak UKM semoga lah, lagi. semoga. Tapi produksi sendiri, maksudnya Masih produksi sendiri. Iya. bukan maklon udah. Bukan, enggak. Masih produksi sendiri. Dari dulu sendiri. Dari situ sendiri. Sebulan habis berapa ton kedondong Pak? Kalau yang sekarang kurang lebih ya 12-an lah sebulan. 12 ton. Itu udah ada supplier khusus apa nanam sendiri nih? Supplier khusus. Supplier khusus apa? Biasanya kayak pasar induk gitu Iya, ya. pasar induk, Pasar induk ya. Itu udah rutin atau Bapak masih belanja nih? Tinggal kita WA-an aja sekarang. dikirim Iya. ya. WA-an aja ya udah dikirim. 12 ton tuh kedondong emang pasti ada terus tiap tahun. Jadi begini, misalnya dari daerah A panen, terus daerah A pindah ke daerah B, ya bergilir. Ada gitu Ada ya. aja. Seperti duren aja kan ada terus tuh. Tapi ada bulan-bulan yang kayak durian mana nih nggak ada nih Tapi gitu. pasti ada Pak kalau di Sumatera kan banyak tuh. Oh, dari kota A, B, C, D apa. Oh jadi sebenarnya pasti ada Iya, ya. pasti ada. Terus Bapak selain ini kesibukannya apa lagi Pak? Apa usahanya udah ini aja atau masih ada sampingan yang Sementara lain? ini saja sama palingnya ya olahraga. Total karyawan berapa Pak? Kalau sama kurir, sama produksi, admin semua kurang lebih 25-an, Pak. 25-an ya. Dengan produksi sebulan tuh bisa berapa ribu botol nih produksi? Campur-campur ya, Pak. Campur-campur sama yang nggak pakai merek ini. Kurang lebih
di atas 25.000 lah. 25.000 botol per bulan ya. Iya. Wah, mudah-mudahan nanti 25.000 botol per hari. Amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Pindah langsung pabrik ya. Amin. Ke ya. Kerawang atau Ya. kemana. Semoga Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Berarti benar-benar riset ini Bapak nih ya produk ya. Iya. Istri bantuin nggak kasih apa ya, gitu? kasih masukan istri, pokoknya ya di belakang layar aja. Tapi kalau sekarang nih ya, saat ini Iya, nih, iya, udah nggak perlu, udah ada karyawan semuanya. Iya, iya. Nah, Bapak tuh sama istri bagi tugasnya ngapain? Kalau istri bagian yang ngatur biasalah keuangan. Keuangan. Kalau saya tetap monitor produksi ini hasilnya gimana, kita lihat dari CCTV aja nih kualitasnya gimana. Terus kita setelah jadi, oh ya kita tetap kita pantau. Kira-kira dari hasil kegagalan Bapak tadi itu pelajaran apa yang bisa kita ambil yang itu ngaruh ke bisnis yang sekarang jalan ini? Tetap berjuang, tetap semangat, jujur, apa adanya, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Gitu ya. Iya. Kalau sekarang pakai mesin atau manual Pak produksi semuanya? Sudah pakai mesin Pak. Oh, iya, gitu ya. alhamdulillah. Tapi cuci ngupas itu masih manual? Enggak, mesin semua. Oh ya, keren dong. Berarti yang itu ya, yang kayak cuci itu yang di bak ada bubble-bubble-nya gitu atau gimana? Kita cuci yang pakai bubble-bubble itu kadang-kadang masih agak sulit Pak, masih banyak lumpurnya. Oke. Kebayang. Jadi kita yang pakai yang cuci yang seperti di spinner dia muter seperti bulu ayam itu tuh. Iya. Itu rontok tuh semua. Nah, terus pakai sabun antibakteri. Setelah itu baru di slicer. Slicer dari potong-potong baru kita cuci yang tadi saya bilang pakai molen muter dia. Itu 4 kali penyucian sampai benar-benar dia keset sampai benar-benar getahnya hilang. Berkali-kali di situ Iya, ya. berkali-kali. Terus blendernya tuh gimana? Blendernya ya cukup besar sih. Besar gitu ya di Iya, blender semua. bisa sampai 35 kilo. Sekaligus. Iya. Apa yang terjadi kalau orang setiap hari minum kedondong? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Kalau ini kan vitamin C dosis tinggi dan seratnya bagus, Pak. Ada beberapa langganan kami, kadang-kadang dia pesan ke kami, kok no sugar sih? Demen amat sekali pesan dia 20 botol, yang 500 mili, kalau enggak apa. Ada tambahan nih. Gubernur kita yang terdahulu, Siapa nih? Pak Anies? Pak Anies, suka banget sama ini. Kalau lagi mau meeting apa selalu pesen sama saya online. Gitu. Iya. Oke. Waktu itu saya foto bareng sama dia kan. Waktu itu di Formula One, Formula E ya? Formula E di Ancol. Iya. Saya ini, Pak, foto bareng dong. Apa ini katanya justru? Wah, ini yang biasa saya pesen katanya. Oh gitu. Saya taunya justru dari dia. Enak. Oke. Terima kasih Pak Anies. Oke. Siap. Terus. Nah, kenapa yang pesan ini? Kok pesennya no sugar apa? Iya. Saya punya penyakit apa? Psoriasis, autoimun, apa banyak? Apa ya? Apa? Oh iya, autoimun. Autoimun. Oke. Minum ini. Oke. Alhamdulillah puji Tuhan sembuh. Dia. Iya. Customer Bapak rutin ini. iya. Rutin. Tapi jangan pakai apa-apa ya katanya. Itu kedondongnya atau karena vitamin C-nya menurut dia? Saya belum saya uji secara medis, katanya mungkin vitamin C-nya kali. Dan ini juga seratnya serat tinggi, Pak. Kalau yang susah BAB, Minum ini ya. terus kita makan yang berlemak-lemak, minum ini bagus sih. Jadi bagus ya kalau kedondong setiap hari ya. Iya, Nah. sehat. Kalau Kiamboy ini apa nih? Nggak semua orang tahu nih Kiamboy itu apa. Kiamboy itu plem yang dikeringkan. Nah, terus untuk penambah cita rasa supaya ada paduan rasa asam dan dia ada manisnya, asinnya. Buat paduan untuk melengkapi si kedondong itu sendiri. Pak, saya udah nggak fokus nih kayaknya nih. Kayaknya harus nyobain kayaknya ya. Siap. Cobain yang mana dulu nih kira-kira? Bapak mau coba mana? Apa sound kitnya dulu, apa kedondongnya dulu? Ya, Bestseller, favorit ini bestseller Oke. ini. Ini yang biasanya istri saya minum ini nih. Iya. Nah, akhirnya saya cobain juga ya. Saya boleh lihat nih Pak ya. Ini dari tulisan 2014 ya. GNB Drink, minuman Kiamboy. Udah ada halalnya. Amin. Ini bener kan? Iya. Udah ada halalnya, ya iyalah minuman apa haramnya coba ini. Kadang-kadang begini Pak, mereka minuman terus pendampingnya, gulanya dari urutannya gitu. Iya, terus iya. kita pakainya bahan-bahannya apa gitu. Oke, terus ada BPOM RI. Ini boleh disimpan di kulkas atau boleh di suhu ruang?
suhu ruang nggak kuat Pak, karena ini kan bukannya esen, ini Beneran. dari ya. Oke. Udah ada BPOM, ING-nya udah ada. Oke. Ini Expired kita date-nya. expired date-nya di Ada mana di sih? atas izin. Nah, di ini. Mana kok? Oh. Ya. Oke. Berarti berapa lama dari produksi? 3 bulan. 3 bulan maksimum ya. Tapi harus ditaruh di lemari pendingin ya Pak. Di kulkas. Kalau di suhu ruang mah nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Guys, kita cobain ya minuman sari buah kedondong. Wah, Kiamboy GM Branding depan ownernya langsung nih. First Siap. time. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wanginya seger ya. Wow. Seger banget, Pak. Langsung melek. Langsung ini loh. Mantap. Wah, pas banget seger ini. Tapi tuh apa ya? Saya ngerasa gulanya kayak nggak nyelekit gitu loh, balance gitu. Sama si kedondongnya pas gitu. Iya, karena kita kan ada ukurannya Pak. Sampai sebatas apa ukurannya yang benar-benar pas. Wow. Oh, pantesan istri saya suka ini. Ternyata enak ternyata. Oke lah, baiklah. Saya kasih minuman ini tadinya ya Pak. Saya kasih satu masukan lagi. Ada beberapa yang langganan saya dulu mau share. Saya kan dulu ada jual sepeda listrik juga. Dia mau komplain nih dari daerah sepeda listrik. Akhirnya jadi ngobrol. Saya udah nggak main produk ini, saya main minuman apa kedondong. Iya nih saya kena wasir. Mau dioperasi. Waduh. Terus ada lagi yang udah wasir, udah duduk aja susah katanya. Akhirnya udah saya kirimin ini Pak, 20 botol, 25 botol. Dia bilang, akhirnya berapa minggu kemudian, wasir saya sembuh katanya. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Nggak dioperasi iya, ya. jadi saya pikir ini minuman berserat dan untuk melancarkan pencernaan. Oke. Kita udah coba ini yang kedondong Kiamboy. Nextnya apa nih Pak? Yang kira-kira best seller nomor 2-nya nih? Nah, ini Ini apa jeruk nih? sonkit. Jeruk sonkit. Ini vitamin C dosis tinggi juga. Nah, Bapak sebelum buka cium deh aromanya. Guys, kita cobain ya. GNB Drink, jeruk sonkit Kiamboy. Kayak apa? Tadi kita udah cobain yang kedondongnya. Kita cobain yang jeruk sonkitnya nih. Oh, wanginya jeruknya ini ya, kuat. Kuat jeruknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak spesialis seger-seger ya. Iya. Mata ngantuk apa Seger minum ini? banget guys, ini minum ini. Dan sama setuju, gulanya balance. Asamnya tuh nggak yang gimana ya, pokoknya nggak ditenggorokan gitu loh. Tapi enak banget sih ini. Terus cobain guys. Terima kasih. GNB Drink, jeruk songkit Kiamboy. Wah enak. Tapi aku ngerasa lebih favorit yang ini ya, kayaknya ya. Iya, itu memang favorit. Kedondong. The best. Benar. Tapi istriku tuh sukanya yang ini, dia beli tuh 2, ini sama ini gitu. Oh iya. Wow, Kedondong enak. sama sonkit ya. Congrats Pak, produknya benar-benar Terima kasih. emang enak, benar-benar banyak, bisa kita beli di supermarket. Kalau orang mending beli supermarket, kalau mau beli nih supermarket apa online nih enaknya? Kalau mau yang gampang, tinggal modal jari ya di online aja. Online Iya. supermarket ya. Iya. Kalau yang di belakang itu apa tuh Pak? Oh, ini kerupuk. Apa nih? Saya bingung ini limbahnya mau diapain? Limbah. Limbah. Emang ada limbahnya? Ada itu setelah di Serat-seratnya. blender kan iya serat-seratnya masih ada limbahnya. Terus? Seperti ada limbah-limbah yang dari buah lain kan ada tuh dibikin kerupuk A, B, C, D. Saya coba kerupuk. Oke. Ini saya riset sampai berapa bulan ya? Sampai hampir 1 tahun ini saya coba dari ngalahin apa semua. Nah, akhirnya ya udah. Sekarang sudah ketemu komposisinya apa, ya udah saya buat. Jadi limbahnya lebih sedikit, tapi juga kita tambahkan lagi sih sarinya supaya lebih nendang rasa kedondongnya. Sebentar, sebelum ada produk ini, berarti Bapak total limbah sebulan berapa ton tuh? Itu buangnya kemana tuh Pak? Ada mobil sih, setiap sekira-kira udah penuh ada mobil
Yang dari ini ya. dari yang suka ngambil sampah itu. Nah sekarang limbahnya Bapak olah jadi produk lagi. Iya, jadi kerupuk. Coba penasaran Pak saya Pak. Nah ini yang kita ada 3 rasa. Heeh. Rasa original, jagung bakar, sama pedas. Ini packagingnya kita buat masih sementara karena baru keluar dari ininya, dari BPOM-nya, izin BPOM-nya sudah keluar, izin edarnya tinggal nunggu halalnya. Oke. Nah itu yang desainnya tadi Bapak sempat kasih lihat kayaknya di belakang itu persis. Nah, oh ini desainnya nanti jadi begini nih desainnya nanti kalau Nah, ini kalian rasa lihat. pedas. Oke, bagus nih Pak desainnya Pak. Oke. Rasa pedas. Saya coba yang original boleh ya Pak ya? Boleh, Pak. Boleh. Penasaran nih kedondong bisa jadi keripik ya? Kok kayaknya saya nggak pernah lihat ya kedondong keripik ya? Apa kurang gaul aja? Mainnya kurang jauh. Kita cobain ya. Iya, coba, Pak. Thank you nih Pak. Yang the best seller sih rasa jagung bakar. Jagung bakar ya? Oke. Terus kalau yang suka pedes ya rasa pedes. Pedas. Oke, ini jadi asin apa manis nih Pak? Apa asam jangan-jangan? Itu original. Asam. Asam. Lebih ke asam. Ini oke, kita coba ya. Nih kayak gini nih. Jadi ini sarinya kedondong yang udah di blender, Nah, terus campur Campur tapioka. Terus totole. terus digoreng. Iya, bawa iya. Oke. Wow, deg-degan saya nih. Bismillah. Wah iya lagi asamnya keluar di akhir. Kok mirip gorengan itu ya Pak ya? Kayak bakwan, kayak Iya. tempe goreng gitu loh. Rasanya dan asam ada. Tapi asamnya di akhir Iya, pas di udah asamnya di akhir. kekunyah. Iya, pas udah. Iya bener mirip gorengan yang abang-abang itu tuh. Jadi kayak familiar banget gitu. Kalau saya makan bubur, makan nasi goreng, makan campurnya ini Pak, nggak mau. Apalagi kalau lagi nonton TV, nonton bola nggak mau berhenti itu. Unik ini loh. Aku baru pertama kali sih nyobain yang dari kedondong. Pintar lah Bapak loh. Terus ini kenapa ada kayak pattern begini nih? Kayak ada pola. Oh, pola-pola itu dari Cetakannya tekstur. ya? Iya, dari Ah. cetakannya. Itu dipengering, Pak. Dikeringin. Cet kan ada bola-bola begitu. Bolong-bolong. Jadi mungkin dia Ya lo unik lagi. Kalau yang suka makan gorengan, ini aku akuin mirip banget sumpah. Bapak mau coba yang jagung bakar? Boleh. Yang pedes jangan ya Pak. Ya. Gak kuat pedes saya. Ini jagung bakar. Makasih. Wah, unik loh. Rasanya kayak begini ternyata ya kedondong diiniin ya. Tapi penting sih buat UKM tuh untuk mikirin waste-nya ya. Gimana solusinya jadi nggak nyampah gitu. Oke ini udah Pakai rasa. rasa jagung bakar. Bismillah. Mirip itu ya? Apa? Iya. Ini udah dijual Pak tapi? Yang ini? Ada beberapa. Udah banyak yang minta juga sama dari saya udah jual di online juga. Udah ada di online? Udah. Di GNB Drink gitu? GNB Drink. Harusnya jadi GNB Snack dong. Bikin merek lagi. Iya, bikin merek lagi ya. Enak-enak beneran. Tapi saya lihat kayaknya belum ada deh. Di Coba Tokopedia apa di Shopee? Di Tokopedia ya, kalau nggak salah. Ada beberapa orderan sudah mulai banyak. Ini ya, ini berarti baru launching banget Iya, nih karena ya. kan izin edarnya baru keluar, Pak. Oke. Kita balik lagi ke sini nih. Ini gulanya dia pakai gula apa nih? Gula tebu kah? Gula tebu. Atau gula tebu ya, nggak pakai pemanis. Enggak. Makanya balik lagi ke harga, Pak. Berapa sih sebotol? Saya belum nanya lagi harganya. Ini si Agus anak Palura. Barang bagus nggak mungkin murah. Oh. Cakep. Berapa harganya, Pak? Yang ini kalau yang untuk biasa kita jualnya kalau itu 20.000 Pak kalau sampai ke tangan ke Konsumen 20.000 ya. Oh, ya 20.000 masih oke lah, nggak yang tau gak sih tuh yang minuman jus yang 50.000, 60.000 di mall-mall itu tuh. Iya. Ya kalau ini nggak semahal itu sih. Ini saya pastikan ini nggak ada bahan tambahan esen atau apapun juga. Saya pastikan ini kandungannya hanya kedondong, gula dan air. Nah, kalau orang mau konsumsi rutin,
aturannya sebenarnya gimana caranya? Sehari sebotol kah? Atau sehari berapa kali? Atau minumnya harus di pagi hari atau di malam hari? Yang benar gimana? Sesudah makan atau menjelang tidur. Jadi untuk besok paginya untuk BAB-nya lancar gitu Pak. Jadi yang kita biasa kan terlalu banyak makan gorengan, kurang serat, lebih baik konsumsi ini. Gitu ya. Iya, Jadi supaya setelah seratnya makan. terpenuhi. Oke. Bapak produksi based on PO masuk atau rutin setiap hari sekian? Rutin setiap hari. Karena kita nggak tahu Pak, kadang-kadang dari resto ini minta, terus dari supermarket ini minta, seperti itu. Jadi kita produksi setiap hari. Nah, menurut Bapak nih, kalau kita ngomongin regulasi nih ya, kita kan sama-sama ngurusin tuh kemarin BPOM-nya, halalnya. Ribet nggak sih regulasi di Indonesia menurut Bapak? Nggak apa-apa lah gitu. Biar didengar, jadi apa ya? Masukan lah buat Masukan pemerintah. Ya. Jujur ya, ribet dan tidak memanjakan UMKM. Tidak memanjakan. Kadang-kadang kan kalau di luar negeri semua disubsidi, semua diberikan. Sebenarnya dari atasnya mungkin sudah dorong UMKM, bagaimana caranya supaya maju, bagaimana supaya UMKM kita berkualitas, bagaimana supaya UMKM kita naik kelas, itu kuncinya. Tapi harus dibarengi dengan departemen-departemen yang lain, Pak. Kira-kira nih kalau Bapak jadi menteri atau apa nih, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk UKM Indonesia? Programnya harusnya gimana? Saya akan bantu Pak, karena garda terdepan itu UMKM. Di saat waktu COVID kan tuh Pak, yang masih bisa berdiri, masih bisa berjalan itu UMKM. Kalau saya jadi menteri, saya akan support UMKM, saya kumpulkan UMKM, ayo kekurangannya apa? Supaya produk-produk kita bisa lebih dikenal, bisa berkualitas, bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri itu. Kadang-kadang di sini, di satu sisi pemerintah sudah membantu. Mental UMKM-nya sendiri kadang-kadang di sini itu tidak Pak? Tidak berani berdarah-darah, tidak berani berjuang, tidak dibilangnya seperti apa ya? Banyakan ngeluhnya Pak. Kalau UMKM di sini, sering saya bilang sama rekan-rekan UMKM, yang pertama adalah misalnya kita sudah disupport sama pemerintah, ayo kita berjuang, ayo kita semangat. Yang pertama-tama adalah kualitas. Itu yang paling penting kita harus pertahankan. Dengan adanya kualitas bagus, orang lihat setidak-tidaknya omset itu akan mengikuti. Itu kalau menurut saya. Bapak kan produk minuman dengan puluhan ribu botol. Itu pengantaran pakai kurir sendiri atau ada ekspedisi khusus atau gimana Pak? Kurir sendiri Pak. Kurir sendiri, mobil gitu ya? Enggak, pakai motor. Kalau mobil enggak sampai-sampai Pak, kecuali kita keluar kota. Tapi kan produknya banyak, ngantar ke supermarket masih keburu tuh pakai motor. Bisa 300. Masih aman pakai motor. 360 botol. Ada sosok idola nggak Pak dalam berbisnis? Belum ada Pak. Diri sendiri aja saya. Luar biasa, keren. Kalau produk yang Bapak suka ada nggak makanan, minuman gitu? Selain merek sendiri. Biasa suka makan di mana sih? Tadi datang kan bawa keluarga nih, sekalian kulineran katanya. Kadang-kadang saya suka ngonten juga Pak. Oh ya? Iya, ngonten sekalian saya promosin produk saya sendiri sambil makan sama promosin produk. Oh, oke. Ini jangan-jangan dia kalau tiap masuk restoran langsung sekalian promosi produk ya? Iya. Sekalian nawarin juga. Langsung nawarin ya. Jiwa salesnya kuat sekali Pak. Kedepannya ada rencana apa nih Pak buat GNB Drink? Kedepannya saya akan memperbesar usaha saya. Yang kerupuk ini kan baru mau jalan. Semoga bisa lebih berkembang. Semoga bisa ekspor. Amin. Ekspor ya Pak ya? Iya. Mau ke negara mana rencananya? Yang Asia aja dulu Pak. Yang seperti yang satu rumpun dengan kita. Biasanya yang suka kerupuk ini kan biasanya Malaysia ya? Malaysia, Singapura. Itu bener. Kan suka-suka kerupuk tuh. Ke situ ya? Oke. Terakhir nih Pak. Ada pesan nggak untuk para UKM di Indonesia? Pesan dari saya untuk rekan-rekan atau teman-teman UMKM. Pemerintah sudah memberikan kita kemudahan-kemudahan.
untuk teman-teman UMKM, kita harus benar-benar berjuang, benar-benar semangat, mempertahankan kualitas. Jangan mudah mengeluh. Percayalah, kalau kita memproduksi kualitas kita dengan maksimal dan bagus, otomatis omsetnya itu akan mengikuti kita. Percaya deh. Yang penting juga kita harus konsisten dan jujur. Oke. Pak Jo, thank you banget waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga dapat manfaat belajar dari Pak Jo seperti apa. Dan mudah-mudahan kita tetap keep kontak ya Pak ya. Siap. Sip. Oke, kalau gitu Pak Jo thank you banget. Sampai Sama-sama. ketemu di episode selanjutnya.